Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awalda Zulfahriani, mahasiswi jurusan Tadris Bahasa Inggris, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana individu belajar dalam konteks pendidikan. Menurut John Winston Roth, Robert S. Salvin, Paul Suparno, dan Desmita, ruang lingkup psikologi pendidikan meliputi analisis tentang bagaimana individu belajar, motivasi dalam konteks pembelajaran, pengembangan kognitif dan sosial, evaluasi pendidikan, serta peran guru dan lingkungan belajar dalam membentuk proses pembelajaran. Psikologi pendidikan juga memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi pembelajaran seperti perkembangan individu, kebutuhan khusus, dan interaksi sosial dalam konteks pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan cabang psikologi yang mempelajari interaksi antara individu, lingkungan, dan proses pendidikan. Melalui kajian dan penerapan konsep-konsep psikologi, psikologi pendidikan juga memberikan masukan yang berharga bagi pengembangan program-program pendidikan yang efektif. Dalam makalah ini, saya akan membahas definisi, ruang lingkup, dan relevansi psikologi pendidikan. Dalam makalah ini, saya akan mengkaji tentang definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Adapun rumusan masalah yang dihadapi adalah A. Apa itu psikologi pendidikan? B. Ruang lingkup psikologi pendidikan, dan C. Tujuan psikologi pendidikan. Materi pertama adalah A. Pengertian psikologi pendidikan. Berbicara mengenai psikologi pendidikan berarti kita bicara mengenai jiwa, manusia, dan perilakunya. Pembicaraan mengenai psikologi diawali dengan kajian fisiologi dari segi etimologinya. Secara bahasa, kata psikologi berasal dari kata Yunani yaitu psychology. Kata ini merupakan hubungan dari kata psi, artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu. Psikologi sering dihubungkan dengan kehidupan manusia, seperti cara mereka melakukan sesuatu, memahami bagaimana manusia berpikir dan berperasaan, serta hubungannya dengan lingkungannya. Secara umum, pendidikan diartikan sebagai pembelajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan potensi diri. Lantas, bagaimana pengertian psikologi pendidikan? Psikologi diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik, keadaan sistem pembelajaran, cara mengajar, dan anak didik di setiap daerah tidaklah sama. Kebiasaan anak didik ketika berada di lingkungan keluarga dan di lingkungan pendidikan terkadang juga berbeda. Psikologi pendidikan muncul untuk memberikan perbaikan pada dunia pendidikan dalam menerapkan kurikulum, proses belajar mengajar, layanan konseling, dan evaluasi untuk mendapatkan kualitas anak didik yang lebih baik. Selanjutnya adalah pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan gejala-gejala jiwa manusia menurut Abu 2003. Kemudian menurut Muhyiddin Shah 2003, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang membahas masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan menurut Witherington 1982. Kemudian menurut Jiwandono 2002 mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia. Selanjutnya B. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup beragam topik yang relevan dengan proses pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup juga pemahaman terhadap faktor-faktor psikologis yang memengaruhi kemampuan belajar, pembelajaran, motivasi, dan perkembangan individu dalam konteks pendidikan formal maupun non-formal. Teori intelijensi ganda menjadi salah satu bagian dari ruang lingkup tersebut, seperti yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Teori Intelijensi Ganda dan Aplikasinya di Sekolah, Suparno 2003, dan Desmita 2014 juga mencakup ruang lingkup psikologi pendidikan dan karyanya yang berjudul Psikologi Perkembangan Peserta Didik.
Dalam bukunya, ia menguraikan bahwa ruang lingkup psikologi pendidikan juga meliputi proses perkembangan kognitif, sosial, dan emosional individu yang memengaruhi interaksi dan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan sangat luas dan mencakup berbagai topik yang relevan dengan proses pendidikan. Menurut Slavin 2009, ruang lingkup psikologi pendidikan meliputi beberapa area kajian yang utama. Di antaranya adalah 1. Pengembangan dan pembelajaran, yaitu psikologi pendidikan mempelajari bagaimana individu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proses belajar. Hal ini mencakup pemahaman mengenai perkembangan kognitif, sosial, dan emosional individu dalam konteks pembelajaran. Yang kedua ada motivasi. Psikologi pendidikan mempelajari faktor-faktor motivasi yang memengaruhi proses belajar siswa. Ini termasuk pembahasan mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik, serta strategi untuk meningkatkan motivasi siswa dalam konteks pendidikan. 3. Pengajaran efektif. Psikologi pendidikan mempelajari strategi pengajaran yang efektif untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Ini meliputi penelitian tentang berbagai pendekatan pengajaran, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta pembangunan keterampilan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 4. Kepribadian dan pembelajaran. Psikologi pendidikan memahami hubungan antara perkembangan kepribadian individu dengan proses belajar. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti motivasi, metakognisi, dan regulasi diri siswa dalam konteks pendidikan. 5. Pengembangan kurikulum. Psikologi pendidikan memberikan sumbangan dalam pengembangan kurikulum yang relevan dan efektif. Ini termasuk pemahaman mengenai kebutuhan belajar siswa, penilaian pembelajaran, dan pengembangan kurikulum yang dapat memfasilitasi pembelajaran yang berarti. Kemudian dalam ruang lingkup psikologi pendidikan terdapat A. Relevansi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memiliki relevansi yang besar dalam konteks pembangunan sistem pendidikan yang efektif. Pemahaman terhadap konsep-konsep psikologi pendidikan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam berbagai aspek pendidikan menurut Slavin 2009, seperti 1. Peningkatan kualitas pengajaran, yaitu dengan memahami prinsip-prinsip psikologi pendidikan, guru dapat mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif dan berdampak positif terhadap hasil belajar siswa. Penerapan konsep-konsep seperti diferensiasi pengajaran, penggunaan umpan balik yang efektif, dan pembangunan keterampilan sosial emosional siswa dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. 2. Pengembangan kurikulum yang relevan, yaitu psikologi pendidikan memberikan wawasan mengenai kebutuhan belajar siswa dengan proses pembelajaran yang efektif. Dengan demikian, penerapan konsep psikologi pendidikan dapat membantu dalam pengembangan kurikulum yang relevan, menarik, dan sesuai dengan perkembangan psikologi siswa. 3. Penilaian pembelajaran yang berarti. Psikologi pendidikan mempelajari berbagai aspek penilaian pembelajaran, termasuk pengembangan instrumen penilaian yang valid, objektif, dan relevan. Dengan memahami prinsip-prinsip psikologi pendidikan, guru dapat melakukan penilaian yang memberikan wawasan mendalam mengenai pemahaman dan kemampuan siswa. 4. Intervensi perilaku dan pengembangan sosial emosional, yaitu psikologi pendidikan memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku siswa dan pengembangan sosial emosional. Dengan demikian, psikologi pendidikan membantu dalam merancang dan melaksanakan program-program intervensi yang dapat meningkatkan perilaku positif dan kesejahteraan siswa. 5. Penerapan teknologi dalam pembelajaran. Psikologi pendidikan turut mempelajari dampak penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dengan pemahaman yang baik mengenai konsep-konsep psikologi pendidikan, pendidik dapat merancang penggunaan teknologi yang dapat memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan memotivasi siswa. Kemudian B. Aplikasi dalam dunia pendidikan. Psikologi pendidikan memiliki aplikasi yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Santrok 2008 menjelaskan bahwa pemahaman terhadap konsep psikologi pendidikan dapat membantu para pendidik untuk merancang strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Selain itu, penggunaan prinsip-prinsip psikologi pendidikan juga dapat membantu dalam pengembangan kurikulum yang efektif. Sedangkan Slavin 2009 juga menyoroti aplikasi psikologi pendidikan dalam praktik pembelajaran. Menurutnya, penerapan teori psikologi seperti teori belajar behavioristik, kognitif, dan konstruktivis dapat membantu pendidik dalam
merancang suasana pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. C. Faktor yang mengaruhi psikologi pendidikan. Di sini terbagi menjadi dua faktor, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Kita mulai dari faktor eksternal. 1. Lingkungan keluarga. Pola asuh orang tua. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua seperti otoriter, demokratis, atau permisif dapat memengaruhi perkembangan psikologi dan motivasi belajar anak. Selanjutnya, dukungan dan keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Keterlibatan orang tua dalam memantau dan mendukung proses belajar anak dapat meningkatkan prestasi dan motivasi belajar anak. Yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi dan status sosial keluarga dapat memengaruhi akses terhadap sumber daya pendidikan seperti buku, teknologi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, ada lingkungan sekolah. Iklim kelas atau suasana belajar, suasana kelas yang kondusif, aman, dan nyaman dapat mendorong partisipasi dan motivasi belajar siswa. Interaksi guru-murid, hubungan yang positif, dan komunikasi yang efektif antara guru dan murid dapat meningkatkan proses belajar dan prestasi akademik. Kemudian fasilitas dan sarana pendidikan. Ketersediaan fasilitas belajar yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian ada lingkungan masyarakat. Kondisi budaya dan norma sosial, nilai-nilai budaya, norma, dan harapan masyarakat terhadap pendidikan dapat memengaruhi persepsi dan motivasi belajar siswa. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, seperti penghargaan terhadap pendidikan, dapat memengaruhi sikap dan komitmen siswa dalam belajar. Kemudian ada dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam program pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Yang keempat, ada faktor kebijakan pendidikan. Yang pertama, kebijakan pemerintah terkait sistem pendidikan, yaitu kebijakan pemerintah seperti kurikulum nasional, standar pendidikan, dan sistem evaluasi dapat memengaruhi proses dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum dan standar pendidikan. Kurikulum yang dirancang dengan baik dan standar pendidikan yang jelas dapat memberikan kerangka kerja yang efektif untuk proses pembelajaran. Kemudian ada anggaran dan alokasi sumber daya untuk pendidikan. Anggaran yang memadai untuk pendidikan dapat mendukung penyediaan fasilitas, pelatihan guru, dan sumber daya belajar yang memadai. Kemudian B. Faktor internal. 1. Faktor individu peserta didik. Inteligensi dan kemampuan kognitif, yaitu tingkat kecerdasan dan kemampuan kognitif siswa dapat mengaruhi kecepatan dan kedalaman pemahaman materi pembelajaran. Kemudian motivasi belajar dan minat. Motivasi intrinsik dan minat yang kuat pada suatu subjek dapat mendorong partisipasi aktif dan prestasi belajar yang lebih baik. Kemudian ada kepribadian, emosi, dan perkembangan psikologis. Karakteristik kepribadian, regulasi emosi, dan tahap perkembangan psikologis siswa dapat mengaruhi perilaku dan kesiapan belajar mereka. Gaya belajar dan strategi belajar yang digunakan. Setiap siswa memiliki gaya belajar dan strategi belajar yang berbeda, sehingga perlu disesuaikan dengan metode pengajaran yang tepat. 2. Ada faktor guru. Kompetensi pedagogik, profesional, personal, dan sosial. Guru yang memiliki kompetensi yang baik dalam aspek pedagogik, penguasaan materi, kepribadian, dan keterampilan sosial dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian, metode dan strategi pembelajaran yang digunakan. Penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan siswa dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Selanjutnya, kemampuan dalam pengelola akses kelas dan menciptakan iklim belajar kondusif. Guru yang mampu mengelola kelas dengan baik dan menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan dapat memfasilitasi proses belajar yang optimal. 3. Faktor kurikulum dan materi pembelajaran. Relevansi, kedalaman, dan keluasan materi. Materi pembelajaran yang relevan, mendalam, dan mencakup berbagai aspek dapat memenuhi kebutuhan
kebutuhan belajar siswa dan mendorong perkembangan kognitif mereka. Desain kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yaitu kurikulum yang dirancang dengan pertimbangan karakteristik, minat, dan kebutuhan peserta didik dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. 4. Faktor teknologi dan media pembelajaran. Ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, yaitu penggunaan teknologi seperti multimedia interaktif dan sumber daya online dapat membantu meningkatkan keterlibatan dan memotivasi belajar siswa. Kemudian penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Media pembelajaran yang bervariasi, menarik, dan interaktif dapat memfasilitasi pemahaman konsep dan mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari psikologi pendidikan. 1. Memahami proses belajar dan perkembangan manusia. Psikologi pendidikan berupaya memahami bagaimana individu belajar, mengolah informasi, membangun pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan secara efektif pada setiap tahap perkembangannya. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Psikologi pendidikan mengkaji faktor-faktor internal seperti motivasi, minat, kecerdasan, dan faktor-faktor eksternal seperti lingkungan belajar, metode pembelajaran, kurikulum yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses pembelajaran. 3. Merancang metode strategi pembelajaran yang efektif. Dengan memahami prinsip-prinsip psikologi pendidikan dapat memberikan wawasan dalam merancang metode, strategi, dan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 4. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Psikologi pendidikan mempelajari cara-cara untuk meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik peserta didik, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendorong keterlibatan aktif dan partisipasi dalam proses pembelajaran. 5. Pengembangan kurikulum dan sistem evaluasi yang efektif dengan memahami perkembangan kognitif, gaya belajar, dan kebutuhan peserta didik. Psikologi pendidikan dapat memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum dan sistem evaluasi yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. 6. Memfasilitasi pengajaran yang sesuai dengan keragaman peserta didik. Psikologi pendidikan menekankan pentingnya memahami keragaman individu seperti perbedaan budaya, kemampuan, dan gaya belajar, sehingga pengajaran dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. 7. Menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Psikologi pendidikan mempelajari cara menciptakan iklim kelas yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan intelektual, emosional, dan sosial peserta didik. 8. Memberikan dukungan yang bimbingan bagi pendidik dan peserta didik. Psikologi pendidikan dapat memberikan wawasan dan strategi kepada pendidik dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran, serta memberikan dukungan dan bimbingan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau masalah terkait. Jadi kesimpulannya adalah psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang penting dalam dunia pendidikan. Definisi yang diberikan oleh para pakar psikologi pendidikan seperti Sandroch, Slavin, Suparmo, dan Desmita memberikan pemahaman yang luas mengenai psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup beragam aspek penting yang meliputi proses belajar, motivasi, perkembangan, serta faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi pembelajaran. Aplikasi psikologi pendidikan juga memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan individu. Dengan memahami definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan serta melihat aplikasinya dalam dunia pendidikan, kita dapat mengapresiasi signifikan pentingnya psikologi pengalaman belajar siswa. Referensi yang disediakan telah memberikan sudut pandang yang beragam dan mendalam mengenai konsep psikologi pendidikan yang dapat menjadi landasan yang kokoh dalam memahami dan mengembangkan bidang ini secara lebih lanjut. Dalam makalah ini kita telah membahas definisi ruang lingkup dan relevansi psikologi pendidikan berdasarkan teks Education Psychology Theory and
Practice. Karya Robert S. Salvin 2009. Psikologi pendidikan merupakan cabang psikologi yang mempelajari interaksi antara individu, lingkungan, dan proses pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan meliputi pengembangan dan pembelajaran, motivasi, pengajaran efektif, kepribadian, dan pembelajaran, serta pengembangan kurikulum. Selain itu, psikologi pendidikan memiliki relevansi yang besar dalam pengembangan sistem pendidikan yang efektif, melalui peningkatan kualitas pengajaran, pengembangan kurikulum yang relevan, penilaian pembelajaran yang berarti, intervensi perilaku, dan penerapan teknologi dalam pembelajaran. Dengan memahami konsep-konsep psikologi pendidikan, kita dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan proses pembelajaran siswa. Jadi, itulah tadi pembahasan mengenai definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.